Senja mulai turun di pedalaman Papua, cahaya keemasan matahari terbenam, menyinari puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi. Suara-suara misterius hutan tropis memenuhi udara, seolah menyimpan rahasia yang tak terbongkar selama berabad-abad. Disinilah kami, tim ekspedisi khusus, memulai perjalanan untuk mengungkap misteri yang telah lama tersembunyi dalam lipatan sejarah Nusantara. Legenda itu berbisik di telinga kami, cerita tentang pasukan Gajah Mada yang hilang di tanah Papua. Sebuah ekspedisi yang konon dikirim oleh Sang Mahapatih Majapahit ke ujung timur Nusantara, namun tak pernah kembali. Apakah ini hanya mitos belaka, atau ada kebenaran yang tersembunyi di balik kisah ini? Kami menerobos lebatnya hutan, melewati sungai-sungai deras, dan mendaki bukit-bukit terjal. Setiap langkah membawa kami lebih dekat ke jawaban, namun juga semakin jauh ke dalam misteri. Penduduk lokal yang kami temui di sepanjang jalan menceritakan kisah-kisah tentang penghuni gaib yang mendiami pedalaman Papua. Mereka berbicara dengan suara pelan dan mata yang penuh kewaspadaan, seolah takut membangunkan kekuatan yang telah lama tertidur. Seorang tetua suku menunjukkan kepada kami sebuah gua tersembunyi di kaki gunung. Ia bercerita bahwa nenek moyangnya pernah melihat orang-orang asing berpakaian aneh memasuki gua itu ratusan tahun yang lalu, dan tak pernah keluar lagi. Apakah ini jejak terakhir dari pasukan Gajah Mada yang hilang? Dengan hati berdebar, kami memasuki gua tersebut. Cahaya senter kami menyapu dinding-dinding batu yang lembab, mencari petunjuk apapun yang bisa menghubungkan tempat ini dengan ekspedisi legendaris itu. Dan di sanalah kami menemukannya, sebuah ukiran kuno yang hampir tak terlihat, menggambarkan simbol-simbol yang mirip dengan yang digunakan di era Majapahit. Penemuan ini membuat kami semakin penasaran. Jika pasukan Gajah Mada benar-benar pernah mencapai tempat ini, apa yang terjadi pada mereka? Mengapa mereka tidak pernah kembali? Apakah mereka terjebak di suatu tempat di pedalaman Papua? Atau mungkin mereka telah menemukan sesuatu yang begitu luar biasa, sehingga memutuskan untuk tidak kembali? Kami melanjutkan perjalanan lebih dalam ke pedalaman, mengikuti petunjuk-petunjuk samar yang kami temukan. Setiap langkah membawa kami lebih dekat ke jawaban, namun juga semakin jauh dari dunia yang kami kenal. Hutan seolah menjadi lebih gelap dan lebih sunyi, seolah menyembunyikan rahasia yang tak ingin diungkap. Di sebuah lembah tersembunyi, kami menemukan reruntuhan bangunan kuno yang gaya arsitekturnya tidak seperti apapun yang pernah kami lihat sebelumnya. Campuran antara gaya Majapahit dan unsur-unsur lokal Papua, seolah menjadi bukti pertemuan dua budaya yang sangat berbeda. Apakah ini tempat di mana pasukan Gajah Mada akhirnya menetap? Namun, semakin kami menggali, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Penduduk lokal berbisik tentang kekuatan gaib yang melindungi tempat ini, tentang roh-roh penjaga yang tidak suka jika rahasia mereka dibongkar. Beberapa anggota tim mulai mengalami hal-hal aneh. Suara-suara bisikan di tengah malam, bayangan-bayangan yang bergerak di sudut mata mereka. Apakah ini hanya efek dari kelelahan dan isolasi? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bermain di sini? Mungkinkah pasukan Gajah Mada tidak hanya menemukan tanah baru, tetapi juga kekuatan supernatural yang melampaui pemahaman mereka? Kami terus menggali, mencari bukti-bukti yang bisa menjelaskan misteri ini. Namun, setiap penemuan baru seolah hanya membuka lebih banyak teka-teki. Kami menemukan artefak-artefak yang tampaknya berasal dari era Majapahit, tetapi juga benda-benda yang tidak bisa kami jelaskan. Batu-batu dengan ukiran aneh yang bercahaya dalam gelap, patung-patung dengan wajah yang tidak mirip manusia, atau hewan apapun yang kami kenal. Semakin dalam kami masuk ke pedalaman, semakin kuat perasaan bahwa kami sedang diawasi. Bukan oleh manusia, tetapi oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang telah ada di sini jauh sebelum manusia menginjakkan kaki di tanah ini. Apakah ini penghuni gaib yang disebut-sebut dalam legenda lokal? Pada suatu malam, salah satu anggota tim kami menghilang tanpa jejak. Kami mencarinya selama berhari-hari, menyisir setiap inci hutan, namun sia-sia. Seolah-olah ia telah ditelan oleh kegelapan hutan itu sendiri. Apakah ini nasib yang sama yang menimpa pasukan Gajah Mada ratusan tahun yang lalu? Keputusan sulit harus diambil. Haruskah kami melanjutkan pencarian dengan risiko kehilangan lebih banyak anggota tim? Atau haruskah kami kembali dan melaporkan apa yang telah kami temukan sejauh ini?
Perdebatan sengit terjadi di antara kami. Sebagian ingin terus maju, didorong oleh rasa penasaran dan keinginan untuk mengungkap kebenaran. Yang lain merasa bahwa kami telah melewati batas, bahwa ada hal-hal di dunia ini yang seharusnya tetap menjadi misteri. Akhirnya, kami memutuskan untuk kembali. Namun, perjalanan pulang terasa berbeda. Hutan seolah berubah. Jalur yang kami lalui sebelumnya kini tak bisa ditemukan. Kami tersesat berkali-kali, seolah-olah tanah itu sendiri berusaha mencegah kami pergi. Ketika akhirnya kami berhasil keluar dari hutan, kami membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Bukti-bukti yang kami kumpulkan, foto-foto yang kami ambil, semuanya menunjukkan bahwa ada sesuatu di pedalaman Papua yang melampaui pemahaman kita. Namun, apakah itu benar-benar terkait dengan ekspedisi Gajah Mada? Atau ada kekuatan lain yang lebih tua dan lebih misterius? Satu hal yang pasti, perjalanan ini telah mengubah kami selamanya. Kami telah melihat dan mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika atau sains modern. Apakah pasukan Gajah Mada juga mengalami hal yang sama? Apakah mereka memutuskan untuk tinggal, terpesona oleh misteri dan kekuatan yang mereka temukan? Atau mungkin mereka terjebak, tidak bisa kembali ke dunia yang mereka kenal? Misteri Gajah Mada dan pasukannya yang hilang di Papua mungkin tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya. Namun, perjalanan kami telah membuka pintu ke dunia yang lebih luas dan lebih misterius daripada yang pernah kami bayangkan. Ini mengingatkan kita bahwa masih banyak hal di dunia ini yang belum kita pahami, bahwa sejarah kita mungkin lebih rumit dan lebih ajaib daripada yang kita kira. Saat kami meninggalkan Papua, kami membawa pulang cerita yang akan kami ingat seumur hidup. Cerita tentang keberanian, misteri, dan kemungkinan adanya kekuatan yang melampaui pemahaman manusia. Apakah Gajah Mada dan pasukannya masih ada di suatu tempat di pedalaman Papua, terjebak antara dunia kita dan dunia lain? Atau mungkin mereka telah menjadi bagian dari legenda itu sendiri, menjaga rahasia tanah Papua untuk selamanya? Teori ini memang tidak tercatat di buku sejarah, tapi bisakah kita mengesampingkan legenda yang tersebar luas? Apa pendapat kalian? Ceritakan di kolom komentar, dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe ya. Mungkin suatu hari nanti kita akan kembali ke Papua, untuk sekali lagi mencoba mengungkap misteri yang telah menggoda imajinasi kita selama berabad-abad. Sampai saat itu tiba, kita hanya bisa bertanya-tanya dan membayangkan apa yang mungkin tersembunyi di balik kabut misteri tanah Papua.